Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ada semboyan yang sangat terkenal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu setia hingga akhir dalam keyakinan. Kalimat ini adalah suatu tulisan tangan, kata-kata terakhir yang diselipkan di Alkitab oleh seorang pahlawan nasional yang bernama Robert Walter Monginsidi, sebelum ia dieksekusi mati oleh tentara Belanda di Makassar pada hari Senin 5 September 1949. Robert Walter Monginsidi lahir di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara pada 14 Februari 1925. Ia begitu gigih menentang tentara kolonial. Beberapa kali terlibat kontak senjata, bertempur melawan pasukan Belanda. Kalau kita berefleksi dari kalimat setia hingga akhir dalam keyakinan, kita akan diingatkan betapa sangat berharganya menjaga kesetiaan pada suatu keyakinan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Dalam kitab Wahyu, Yohanes berkisah tentang penglihatan atau visi yang ia terima dari Tuhan di Pulau Patmos. Pulau Patmos sekarang berada di negara Yunani. Dalam visinya, Yohanes melihat Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memerintahkannya untuk menulis wahyu kepada 7 jemaat di Asia. Salah satu dari 7 jemaat itu ialah jemaat di kota Smyrna. Kota Smyrna sekarang berada di negara Turki. Anggota jemaat Smyrna adalah pendatang dari Galilea dan dari Yudea yang melarikan diri dari Palestina selama meletusnya pemberontakan orang Yahudi kepada Kekaisaran Roma tahun 66 sampai 74 Masehi. Sebagai pendatang, mereka hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Walaupun demikian, mereka disebut kaya. Kaya dalam arti kaya iman kepada Yesus Kristus. Pada ayat 8 dari Wahyu pasal 2 dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, iman mereka mengalami tantangan dan cobaan yang berat, dan mereka sedang mengalami kesusahan. Karena itu hendaknya mereka setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah lambang dari hidup yang penuh bahagia dalam kekekalan bersama Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, khususnya para penatua dan diaken Gemibem yang sudah diteguhkan untuk masa jabatan atau periode 5 tahun ke depan, 2020 sampai dengan 2025. Tidaklah mudah untuk menjalankan panggilan dan pilihan Tuhan, tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Perjalanan waktulah yang akan menguji kesetiaan dan komitmen kita pada pelayanan. Kesetiaan pada prinsipnya
adalah keteguhan hati seseorang. Seseorang yang setia akan teguh hatinya memegang keyakinan, janji, dan pengakuan. Karena itu, setialah melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita, agar Tuhan mendapati kita setia. Walau tidak mudah menjalankannya, namun janji penyertaan Tuhan menyertai kita. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Percayalah, karena Dia yang menjanjikannya adalah setia. Amin.